Pemirsa Intens Investigasi, menapaki hari-hari awal di bulan Januari 2025. Jangan lengah, apalagi menyerah untuk menghadapi banyak kesulitan. Karena hari-hari sepanjang tahun 2025 akan banyak gangguan, godaan hingga cobaan yang harus diselesaikan. Anak indigo Roy Kiyoshi bahkan melihat ada beberapa peristiwa mengerikan yang akan terjadi di tahun 2025. Mulai dari bencana alam dengan skala yang bervariasi termasuk yang cukup mengerikan, perekonomian yang masih diselimuti kabut gelap, hingga duka yang masih terus memayungi panggung selebriti. Meski dinaungi berbagai ramalan yang bernuansa kegelapan, tapi tetap saja tahun 2025 yang merupakan tahun bersio ular kayu tetap membersihkan banyak harapan akan hal-hal positif dan juga kebaikan. Benarkah Roy Kiyoshi pun juga melihat akan ada artis yang meninggal secara tragis? Lalu, seperti apa ciri-cirinya? Seperti apa bencana alam mengerikan yang terjadi di tahun 2025? Dan benarkah juga Roy Kiyoshi pun juga melihat di tahun 2025 akan banyak terjadi PHK dan ekonomi pun berjalan melambat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tahun 2025 adalah tahun ular kayu, di mana sifat ular sendiri sulit untuk diprediksi. Bahkan bisa menggigit siapapun yang memberi makan, termasuk tuannya sendiri. Terlepas dari itu, lewat mata batinnya, Roy Kiyoshi pun juga melihat jika kabut gelap masih akan terus menyelimuti ranah hiburan tanah air. Hal ini pun ditandai dengan ramainya kasus perselingkuhan yang melibatkan artis senior. Yang tak kalah mengejutkan jika selama ini rumah tangga si artis itu justru terlihat baik-baik saja sebelum akhirnya diguncang dengan kasus perselingkuhan yang berujung perceraian. Tapi sayangnya Roy pun enggan menyebutkan secara jelas siapa artis yang dimaksud tersebut. Tahun 2025 adalah show ular kayu yang tentunya tahun yang sangat-sangat sulit diprediksi dan misterius karena karakter ular di peruntungan show itu sangat kayak karakter ular, jadi dia bisa menggigit tuannya atau menggigit siapapun yang memberi makan pun pasti digigit. Jadi seperti karakter ular, kita banyak pengkhianatan, kemudian juga ekonomi juga lagi slow ya, dan situasi politik juga agak sedikit memanas. Tapi tentunya mudah-mudahan itu nggak kejadian, mudah-mudahan kita dalam lindungan yang di atas ya untuk tahun 2025 agar selalu bisa mawas diri dan selalu ya berhati-hati dalam melangkah. Perselingkuhan mah ada, aku lihat satu orang perselingkuhan ini ada, seorang artis senior juga, kemudian juga menikah juga oke, perkawinan juga kelihatan baik-baik aja, kemudian juga ya apa namanya terjadilah perselingkuhan dan cerai. Ya, saya melihat ada huruf A, saya juga merasakan ada huruf S juga. Dua public figure yang berbeda. Ada yang cerai mentah-mentah, ada yang ya seperti itu. Selain gegernya perselingkuhan yang melibatkan artis senior, lewat mata batinnya, Roy Kiyoshi pun juga melihat jika tahun 2025 panggung hiburan tanah air pun akan dikejutkan dengan kabar meninggalnya seorang artis muda secara tragis. Bisa dalam bentuk bunuh diri ataupun kecelakaan tragis yang dialaminya. Pastinya meninggalnya artis muda itu pun akan menyentak dunia hiburan tanah air. Dalam penerawangan batin saya merasakan ada public figure yang meninggal secara tragis. Entah itu sakit, entah itu kecelakaan, tapi memang
Ada satu artis senior yang meninggal karena sakit. Ada satu lagi artis yang dikatakanlah masih muda, bisa terjadi bunuh diri atau kecelakaan. Jadi entah itu juga bisa sakit ya, tiba-tiba mendadak meninggal. Ya bisa jantung juga, bisa kecelakaan mobil juga atau bencana seperti itu. Bisa bunuh diri juga. Iya, itu akan menggemparkan publik banget karena kita kaget. Orang yang tadinya kelihatan baik-baik aja tiba-tiba harus pergi meninggalkan kita. Tentunya orang yang sangat dikenal baik lah ya. Iya, banyak juga kok artis-artis yang lawas. Saya lihat ya ada ya artis senior sakit kemudian gak ada duit, ya terlantar. Itu tetap ada. Selain perselingkuhan dan kabar duka, menurut mata batin Roy Kiyoshi, dunia hiburan tanah air di tahun 2025 kondisinya pun terbilang sedang tidak baik-baik saja. Beragam skandal pun menyeruak ke ruang publik. Praktek money laundry pun muncul yang berujung penangkapan terhadap pesohor yang berlabel Crazy Rich. Kasus sebenarnya skandal-skandal yang berhubungan dengan public figure yang berhubungan dengan uang, money laundry, atau mungkin Crazy Rich yang terkait dengan korupsi juga, ntar itu pasti banyak yang ditangkap-tangkapin. Karena menurut aku itu akan booming, banyak orang yang terkena kasus seperti itu. Tapi ya balik lagi itu bisa tidak terjadi karena kalau orang tersebut berbuat baik ataupun kalau kita nggak ngelakuin itu pun kita nggak mau di jalan yang abu-abu lah, kita hidup hitam putih. Jadi ya mawas diri lah, jangan sampai terkait dengan urusan uang, entah itu korupsi entah itu money laundry. Itu ada Crazy Rich di Indonesia akan tertangkap di tahun 2025. Lalu, bagaimana dengan kasus narkoba di lingkungan para pesohor negeri ini? Benarkah di tahun 2025 lagi-lagi akan ada di antara mereka yang dicokok oleh polisi karena terjerat barang narkoba? Kasus narkoba itu sebenarnya setiap tahun ada ya, siklus tahunan. Tentunya ya ada hal-hal kayak gitu, pasti ada. Bukan hanya melihat ada artis yang akan meninggal secara tragis. Benarkah Roy Kiyoshi pun juga melihat akan ada bencana alam yang begitu mengerikan yang terjadi di tahun 2025? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selain panggung selebriti yang diguncang berbagai prahara, lewat mata batinnya, Roy Kiyoshi pun juga melihat jika tahun 2025 alam pun juga tidak bersahabat. Hal ini pun ditandai dengan munculnya gambaran tentang bencana alam dahsyat dan juga mengerikan yang akan terjadi. Kehati-hatian pun disampaikan Roy Kiyoshi, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitaran bibir pantai ataupun bantaran kali. Lantaran Roy pun melihat secara jelas adanya ancaman banjir bandang serta terjangan air laut setinggi 2 hingga 3 meter yang akan memporak-porandakan semua yang dilewatinya. Aku mau share apa yang aku mimpi ya. Aku sempat mimpi kemarin itu akan ada banjir bandang atau air yang meluap dari sungai atau air yang meluap dari pantai. Jadi orang-orang yang tinggal sekitaran pantai atau muara, walaupun rumah-rumah elit bisa jadi di Jakarta juga atau di pertengahan Jawa, itu akan ada banjir air besar. Aku melihat airnya sekitar 2 atau 3 meter. Tapi nggak bisa dibilang ini tsunami juga, bukan tsunami juga, itu masih ragu.
Tapi memang kondisi alam itu kan bencana ada dua ya, ada bencana yang disebabkan oleh manusia, ada bencana alam. Jadi mudah-mudahan itu nggak kejadian deh. Semoga bisa teratasi lah. Sempat nggak kejadian kalau kita banyak mawas diri atau berdoa. Siapa tahu itu berubah. Gunung meletus tentu ada ya, cuma nggak terlalu parah gitu. Ada pasti 1-2 gunung di pertengahan pesisir Jawa juga ada. Tapi tidak menyebabkan sesuatu yang buruk banget sampai orang ya ada sedikit sih, gitu sih. Kalau untuk gempa bumi saya belum lihat vision itu. Kebakaran pun aku merasakan ada juga hutan di bulan Juni atau Juli di pertengahan. Tapi kondisi alam di 2025 tuh tidak bersahabat. Antar kadang hujan gitu ya, hujan banjir bandang. Antar kadang kering kebakaran gitu. Dan orang-orang di tahun 2025 gara-gara musim pancaroba ini banyak yang sakit. Tanda-tanda alam yang masih pada level buruk di tahun 2025 berdampak pada ancaman kecelakaan di udara. Ya, Roy Kiyoshi juga melihat akan ada kecelakaan pesawat dan kereta api. Namun, dengan dalih enggan memantik keresahan masyarakat, Roy pun memilih untuk tidak menyebutkan nama maskapai penerbangannya yang pesawatnya akan mengalami kecelakaan tersebut. Memang susah ya, susah diprediksi. Alam semesta kurang bersahabat. Saya masih ngelihat ada bencana pesawat tentu masih ada. Cuma saya nggak mau bilang ini pesawat apa dan apa karena itu akan meresahkan masyarakat. Tapi saya berharap itu kecelakaan bisa terjadi bisa enggak sih sebenarnya. Jadi bisa terjadi kecelakaan pesawat juga, kecelakaan lalu lintas berupa kereta api juga bisa. Tapi bisa kejadian bisa enggak. Ini masih tentatif karena masih belum ya kita kan nasib bisa berubah ya. Tak hanya bencana alam mengerikan yang bakal mengancam. Lalu benarkah mata batin Roy Kiyoshi juga mendapati gambaran tentang kesulitan ekonomi di tahun 2025 yang ditandai dengan banyaknya terjadi PHK serta ekonomi yang bergerak melambat? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Selamat datang tahun 2025. Selamat menikmati suasana yang baru. Yang celakanya tidak selalu baik-baik saja. Hal ini pun juga tercermin dari banyaknya manusia yang menjerit, lantaran menderita akibat keserakahan yang dilakukan oleh manusia lainnya. Tidak hanya itu, derita pun akan dirasakan hampir oleh semua masyarakat sebagai imbas dari pergerakan ekonomi yang begitu lambat. Lantas benarkah hal ini pun akan berujung dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut dan melakukan PHK para karyawannya? Selain hadirnya manusia-manusia serakah, lantas bagaimanakah dengan prospek UMKM, perdagangan online, serta bisnis kecantikan di tahun 2025? Tahun 2025 jujur lihat ekonomi agak lebih slow dan agak lebih sulit. Kemudian juga ya banyaknya perubahan-perubahan situasi pasar juga yang mengakibatkan beberapa pedagang juga bankrupt. Ataupun juga aku ngerasa beberapa perusahaan yang nggak kuat akan mem-PHK karyawannya. Jadi itu yang akan terjadi. Susah makanya kita harus berhemat di tahun 2025 ya, karena kita akan menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Tahun 2025 karakter manusia itu lebih serakah, lebih mementingkan diri mereka sendiri. Lalu pencitraan diri mereka tahun 2025 tuh lebih pekat, apa-apa posting yang belum tentu itu beneran atau real. Bisa menjadi itu citra diri atau untuk menjatuhkan lawan juga bisa. Mereka apapun
melakukan hal-hal yang itu ya banyak menyerang sana sini. Itu kondisi manusia di tahun 2025, agak sedikit menyeramkan, tapi tidak perlu ditakuti karena menurut saya itu semua masih bisa diantisipasi. Jadi ya kondisi keuangan tuh sangat-sangat sulit ditebak ya. Offline sekarang agak susah, semua beralih ke digital, content creator, digital creator, udah gitu online shopping itu bisa jadi tahun 2025 itu akan masih tetap booming dan masih diminati. Mungkin kita akan 2025 menghadapi deflasi ya, seperti itu. Jadi aku ngelihat ada perubahan ekonomi dan sistem yang berubah sebenarnya. Jadi saya juga melihat banyak pedagangnya banyak, tapi pembelinya dikit seperti itu. Jadi itu mulai tumbang satu persatu seperti itu. Ada beberapa toko-toko offline baju mungkin ya, kalau di sekitar daerah-daerah, aku nggak sebut daerah mana, tapi toko-toko yang biasanya dulu laris sebagai tempat fashion di Jakarta mungkin agak sepi, beralih ke online shopping. Ya tapi ada pun restoran atau usaha skincare, beauty, klinik, estetik itu masih oke, masih aman. Aku juga ngelihat ada dalam ramalan aku, dalam prediksi aku, skincare yang abal-abal ditangkep-tangkepin, itu sih. Iya, akan ada yang tumbang satu persatu kalau skincare-nya memang mungkin mengandung merkuri atau overclaim ataupun ada tidak ada izin. Nah itu dia, nanti akan musim seperti itu karena kita akan menghadapi situasi yang nggak kondusif ya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.